Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah malam hari ini hari Jumat 6 Agustus 2021 tepat di minggu pertama di bulan Agustus. Seperti biasa kita berkumpul lagi di dalam majelis taklim Ashabul Hijrah untuk membahas fikih ibadah sifat salat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, waktu, kesehatan serta iman untuk berkumpul di sini di tengah wabah yang memang saat ini masih merebak, dan mudah-mudahan segera diangkat wabah Allah. Dan alhamdulillah guru kita Ustadz Agung Cahyadi LCMA telah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami ingatkan kepada seluruh jamaah dalam kajian ini harap untuk mematikan mikrofon, dan untuk akhwat untuk mematikan kamera juga. Dan untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom chat. Nanti ya insya Allah akan kami bacakan. Dan juga nanti di akhir setelah kajian akan kami bacakan langsung dijawab oleh Ustaz Agung Cahyadi. Tidak berlama-lama, kami persilakan kepada Ustaz Agung Cahyadi untuk memulai kajian. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang malam hari ini berkenan kembali memudahkan kita bertemu dalam kajian fikih ibadah yang tentunya harapan kita Allah berkenan meridhai pertemuan ini dan berkenan untuk mencatat segala upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan masih dalam bab sholat ya. Kalau para pertemuan yang terakhir kemarin kita bahas tentang sholat jamaah, yang mana kita dapatkan ya betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan bagi mereka yang sholat jamaah itu, mulai dari langkahnya, mulai dari bagaimana menunggu sholat itu, semua pahala jamaah itu. Yang hukumnya bagi laki-laki di masjid itu dalam kondisi normal, nggak ada halangan, maka berkisar antara 3 pendapat ulama kita yang mengatakan sunnah muakkadah itu Hanafi dan Maliki, di mana dosa bagi yang meninggalkannya kecuali ada udzur syar'i saja. Kalau Imam Syafi'i menekan dia adalah fardu kifayah. Itu pun dia mengatakan kalau nggak ada halangan syar'i haram juga meninggalkannya. Kalau Imam Ahmad dan yang lain mengatakan dia fardu ain. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang sholat Jumat. Sebelum kita membahas sholat Jumat ini ada hal-hal yang perlu kita sampaikan. Pertama tentang hari Jumat itu sendiri. Banyak hadis yang sahih yang menjelaskan fadilah hari Jumat.
bahwa dia hari terbaik ya, Jumat itu hari terbaik dari hari-hari yang ada. Banyak sekali hadisnya menjelaskan, di antaranya Nabi mengatakan di hadis Imam Ahmad yang lainnya, la tatul usyamsu wa la taghrubu ala yaumin afdhal min yaumil Jumat. Bahwa matahari itu enggak terbit, enggak tenggelam di satu hari yang lebih baik dari Jumat. Kemudian di hari itu Allah telah tetapkan banyak kejadian-kejadian penting seperti hadis itu. Kejadian penting dalam hari itu banyak sekali, di antaranya disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi mengatakan, khairu yaumin tala'at fi syamsu yaumul Jum'ah. Hari di mana matahari terbit itulah hari Jumat yang terbaik. Fihi khuliqa Adam. Di hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dari itu beliau dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari itu juga Adam dikeluarkan dari surga. Wa fi tiba alaihi. Dari hari itu juga Adam diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Wa fihi mata. Dari itu juga beliau mati. Wa fihi taqumus saah. Dari itu juga hari kiamat itu akan datang. Nah ini sekali lagi menunjukkan betapa Jumat itu hari yang istimewa. Bahkan dikatakan dia hari raya Idul Fitri, hari raya umat Islam. Di samping 2 hari raya yang telah ditetapkan. Dalam hadisnya, Anas menjelaskan bahwa Nabi telah bersabda, qala Jibril mengatakan padaku ketika beliau mendatangi Nabi dalam keadaan putih, seperti cermin putih sekali, dan mengatakan di dalamnya ada satu naktah, ada satu titik. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, ada apa ini? Maka Jibril mengatakan, hadir Jum'ah, inna Jum'ah. Ja'alaha lahu aitan laka wali ummatik. Dijadikan hari Jumat itu untuk mudah-mudahan sebagai hari raya. Nah, hari termulia ini dari 7 hari yang ada, maka banyak amal-amal kebaikan yang disunahkan, yang nilainya juga istimewa. Di antaranya bahwa di hari Jumat itu ada satu saat di mana tidak ada seorang muslim berdoa di saat itu dengan doa kebaikan, juga Allah akan berikan. Artinya hari itu, saat yang besar. Apa itu? Para ulama mengatakan ba'da asar. Kata Nabi, inna fi yaumil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'allahu azza wa jalla fiha khairan illa atahu iyyahu wa hiya ba'dal asr. Bahwa pada hari Jumat itu ada satu saat di mana tidak ada seorang muslim pun yang memohon berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, yang tempat ketua Allah berikan. Nah itu ba'da asar sampai menjelang maghrib. Kemudian yang kedua yaitu banyak membaca sholawat. Nabi berpesan dalam hari yang sahih, min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Di antara hari yang terbaik kalian hari Jumat. Fa aktsiru alayya minas shalah. Fihi fa inna sholatakum ma'rudun alayya. Maka perbanyaklah di hari itu bahwa sholat atasku, karena sholat kalian itu disampaikan kepadaku. Saat Nabi menyampaikan ini, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa tu'radu alayya sholatuna faqad arimta. Ya Nabi, bagaimana? Kok sholat kami disampaikan kepada Anda, padahal Anda kan sudah hancur ini, arimta. Maka Nabi mengatakan, innallaha harrama al-ardh. Allah itu mengharamkan bumi ini makan jasadnya para nabi. Artinya itu, dan ketika sholawat itu disampaikan, dikembalikan rohnya kepada Nabi. Berikutnya membaca surah Al-Kahfi, dan untuk ini itu ada 2 waktu ya, ada 2 hadis. Yang satu menjelaskan mulai malam Jumatnya, hari Jumatnya. Artinya mulai malam Jumat itu sudah boleh. Artinya Kamis pada maghrib itu boleh sampai nanti Jumat pada asar. Yang di antara fadilahnya kata Nabi SAW, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Siapapun yang membaca surah al-kahfi pada hari Jumat, disebutkan lain di malam Jumat, maka ia akan diberi cahaya yang dapat meneranginya di antara 2 Jumat. Maksudnya apa? Jadi cahaya itu menunjukkan bahwa akan ditunjukkan hal-hal baik saja, sehingga memudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Itu di antara beberapa hal ya. Nah, hal yang lain yang juga
yang dianjurkan untuk dilakukan yaitu bagi mereka yang Jumatan itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama yaitu mandi tentunya. Ketika kebetulan junub hari itu mandinya satu sudah mewakili. Kemudian memakai tip-tip wangi-wangian dan juga memakai pakaian yang terbaik. Nabi itu memilih pakaian terbaik untuk Jumatnya. Di antaranya hadisnya mengatakan ala kulli muslimin al-huslu wattibu wasiwaku yaumal jum'ati. Atas setiap muslim itu yaitu dianjurkan untuk mandi, pakai wangi-wangian, pakai siwak pada hari Jumat. Kemudian disuruh tabkir, yaitu datang dengan segera Jumat. Di antaranya dikatakan innan nas yajlusuna yaumal qiyamati aqdri tarawahi minal jumu'ati al-awwalu tsumma tsani tsumma tsalits tsumma rabi' wa ma rabi' arba'atin Allah bifa'id. Bahwa sungguhnya manusia itu di hari kiamat nanti akan duduk berurutan menurut kesegeraan mereka dalam kepergiannya menuju hari Jumatan. Yaitu yang pertama, kedua, keempat, sedangkan orang keempat pun tidak terlalu jauh dari Allah SWT. Dikatakan bahwa yang datang awal itu kemudian dapat sop pertama, yaitu bagikan dia berkorban 1 ekor unta dan selanjutnya belakangnya lebih sedikit. Kemudian ada anjuran Nabi ketika Jumat ngantuk itu suruh untuk berpindah tempat. Idza na'isatkum wa fil masjid falyadhul majlis dzalik. Kemudian tidak menjalin jari-jari. Ini bukan Jumat aja ya ini. Jadi jari-jari begini enggak boleh. Ini tasbik namanya. Ini perbuatan setan. Itu bagaikan orang makan tangan kiri kalau maka kita enggak boleh kan tasbik namanya. Kata Nabi, idza kana ahlu fil masjid fala yasbikanna fa inna tasbik mana syaitan. Di masjid enggak ditekankan, di luar enggak boleh, di masjid ditekankan enggak boleh lagi. Kemudian ada satu sholat yang ini pahalanya besar sekali, disebut ulama sholat intidhar. Sholat menunggu datangnya imam. Jadi orang itu ketika berangkat ke Jumatan, awal-awal, kemudian sholat semampunya dia sholat, nggak ada penjelasan berapa rakaatnya, semampunya, sebanyak-banyaknya. Kemudian saat itu datang imam, mendengarkan khutbahnya imam, maka akan menghapus dosa. Itu 19 hari. Jumat ini sampai Jumat depan tambah 3 hari lagi. Hadisnya sahih Muslim. Nabi mengatakan man iktasala yaumal jumu'ati tsumma atal jumu'ata fa sallama qadra lahu tsumma ansata. Barang siapa yang mandi hari Jumat kemudian mendatangi Jumatan, kemudian sholat semampu dia, tsumma ansata, kemudian mendengarkan hatta yafrugul imam min khutbah sampai imam itu menyelesaikan khutbahnya, tsumma yusalli ma'ahu, kemudian sholat bersamanya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu tsalatsati ayyam. Akan dihapus dosanya Jumat depan ditambah 3 hari. Berarti 11 hari. Dosa yang belum kita kerjakan itu persis puasa Arafah ya, menghapus dosa sebelumnya. Kalau puasa Arafah tahun ini 11 hari. Ya, sholat intidhar, sholat menunggu datangnya imam. Enggak ada berapa ukuran rakaatnya, semampunya. Kemudian bagi mereka yang datang terlambat, itu sebetulnya dalam hadis sebutkan sudah enggak tulis lagi oleh malaikat. Kalau malaikat itu ketika Jumatan, ada hadisnya yang terbacakan nanti, hari Jumat, malaikat itu menunggu di pintu masjid. Akan menulis semua nama yang masuk. Sampai imam naik mimbar. Mimbar maka ditutup bukunya dan dia mendengarkan. Malaikat mendengarkan. Nah, bagi yang terlambat, tapi aturannya terlambat, saat imam itu sedang sholat, maka dia tetap disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tidak duduk. Ada kejadian ini, nah, terkenal namanya hadis Sulaik. Nah, ada seorang Sulaik namanya. Dia datang ke Jumatan, Nabi sedang naik mimbar. Nah, karena ingin dengarkan khutbah, langsung dia duduk. Nah, Nabi di atas mimbar mengatakan, as-sholaita, engkau sudah sholat belum? Maka Nabi mengatakan, kum wasalli fataja, bangkit Anda dan sholat dan percepat sholat. Nah, ini memang ada sebagian ulama mengatakan ini sholat qobliyah Jumat. Tapi kalau Jumat sulit dikatakan kalau Jumat karena
Nabi itu kalau naik mimbar kan langsung adzan langsung naik mimbar ada salam, kemudian duduk baru adzan. Maka para ulama mayoritas mengatakan ini salatnya tahiyatul masjid bukan qobliyah Jumat. Nah, kemudian sholat Jumat itu hukumnya apa? Nah, ini hukumnya wajib ya. Fardu ain bagi yang memenuhi syarat tentunya, syarat wajib. Dasarnya jelas ya Qur'annya banyak, Qur'annya ada, sholat Jumat itu hadisnya banyak sekali, di antaranya yang ayat yang kita biasa dengarkan itu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Maka percepat, kalau dipanggil untuk maka percepat. Ini menunjukkan wajibnya sholat Jumat bagi yang mereka memenuhi syarat wajibnya. Nanti akan jelaskan yaitu laki-laki yang balik. Nah, kemudian banyak hadis-hadis mengancam bagi mereka yang meninggal Jumat sampai 3 kali dan banyak sekali di antaranya saya tuliskan ini dikatakan layan tahiyanna aqwamun an wada'i al-jumu'ati awliyahtimanallahu ala qulubihim tsumma yakuna minal ghafilin. Hendaknya orang-orang itu meninggalkan kebiasaan mereka meninggalkan Jumat. Kalau tidak, maka Allah akan menutup mata hatinya dan mereka akan dimasukkan golongan kepada orang-orang yang lalai. Itu di antara hadis saya yang memberikan tahdzir ya, ancaman, peringatan agar kita tidak mudah-mudah untuk meninggalkan Jumat tanpa alasan syar'i tentunya. Nah, yang diwajibkan itu para ulama mengatakan syarat wajibnya muslim tentunya yang telah balik dan berakal, kemudian merdeka nih, kemudian mukim. Karena yang enggak mukim itu musafir itu termasuk alasan syar'i yang atasnya gugur kewajiban Jumat itu. Itu kan bebas udzur syar'i. Banyak udzur syar'i itu sakit, seperti juga ada yang membahayakan misalnya seperti kalau Rasulullah itu hujan deras pun disuruh enggak Jumatan. Hujan deras sekali Jumat tuh Nabi menyuruh kepada muadzinnya untuk mengumandangkan sallu fi rihalikum. Yang di rumah salatkan di rumah-rumah kalian. Karena waktu hujan deras sekali yang mengkhawatirkan akan membahayakan. Sementara kaidahnya hadis Abu Daud la dzarara wala dzirara, tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Kemudian berikutnya yang tidak wajib. Siapa itu? Ya tentunya wanita, itu nggak wajib. Tapi kalau Jumatan juga boleh. Dan ketika Jumatan gugur kewajibannya salat zuhur. Wanita itu bukan nggak boleh, boleh Jumatan, tapi nggak wajib atasnya. Nah karena dia nggak wajib atasnya salat Jumatan, maka surat zuhurnya kalau di rumah nggak harus menunggu selesainya Jumatan. Karena di opini masyarakat saya terutama khususnya itu ada ketika kan nggak boleh sholat zuhur sebelum Jumat selesai itu bagi laki-laki yang punya udzur mungkin sakit karena diharapkan sakitnya sembuh. Tapi wanita nggak ada kaitannya dengan kewajiban, maka saat zuhur datang dia boleh Jumatan lebih dahulu meskipun Jumatan belum usai. Kemudian juga yang belum balik nggak wajib atas mereka yang sakit karenanya berat untuk datang ke masjid tentunya, yang juga dikhawatirkan dengan sakitnya akan bisa membahayakan orang lain, menularkan penyakit misalnya, itu juga penyakit yang meskipun nggak berat tapi penyakit yang bisa menularkan itu juga nggak boleh Jumatan, gugur kewajibannya, bahkan bisa jadi wajib nggak Jumatan dia, termasuk musafir juga dan yang berhalangan syar'i. Berikutnya cara pelaksanaan Jumatan itu sama dengan sholat wajib yang lain, waktunya maksudnya, tentang sana beda. Sejak awal ditetapkan dia 2 rakaat, bukan qashar ini. Dari awal dia 2 rakaat. Nah, waktunya yaitu waktu zuhur persis. Cuman adzannya itu boleh sebelum zuhur. Jadi banyak riwayat ya, adzan Jumat itu belum zuhur. Jadi khotib itu bisa naik mimbarnya sebelum waktu zuhur datang. Itu ada banyak riwayat menurutkan itu. Tapi sholatnya tentunya, tapi kalau di kita nggak pernah dikata ya masuk Jumatan ya mulai Jumatan dimulai ketika sudah zuhur masuk waktunya. Nah, waktu pelaksanaannya ya waktu sholatnya, pelaksanaan sholatnya maksudnya ini bukan waktu khutbahnya, itu tentunya seperti zuhur persis. Tentang berjamaah. Nah Jumat itu masih berjamaah.
tentang jumlahnya nggak ada satupun hadis yang valid, bahkan yang nggak valid pun yang menunjukkan tentang ditetapkan syarat jumlah, nggak ada. Adapun Syafi'iyah menetapkan 40 itu bukan dari suatu hadis, itu peristiwa saja. Peristiwa pertama itu sekitar 40, tapi para ulama tidak, nggak ada berdalil sama sekali. Maka 2 orang pun tidak pun sah Jumatan tentang jumlahnya. Tapi harus berjamaah, nggak sah. Sehingga orang itu kalau masbuk kok nggak dapat ikut jamaah, gugur Jumatannya, zuhur. Dia datang ke Jumatan, kok imamnya sudah rakaat terakhir, dah tasyahud, maka menambahnya dia menambah 4 rakaat. Tapi kalau dapat 1 rakaat, bisa tambah 1 rakaat masbuk. Karena dia wajib berjamaah, nggak sah sendirian. Jumlah rakaatnya sekali lagi, ini 2 rakaat, ini adalah ketentuan syar'i, bukan qashar. Yang dibedakan ulama itu adalah apakah Jumat sebagai pengganti zuhur atau bukan. Kalau Imam Syafi'i, ya Abu Hanifah pengganti zuhur Jumatan itu. Imam Ahmad bukan. Dia sangat mustaqil lah, yang berdiri sendiri. Nah, dari perbedaan ini akhirnya ada perbedaan antara mereka tentang bolehkah mengqashar, menjamak duhur dan asar saat musafir safar. Nah, ini kalau Imam Syafi'i boleh. Kenapa? Karena pengganti zuhur dia. Maka itu orang nggak Jumatan ya zuhur dia sholatnya. Termasuk Imam Abu Hanifah, tapi Imam Ahmad tidak. Dia syarat mustaqillah. Saya nggak boleh menjamak antara zuhur dan asar, itu nggak boleh. Tapi dalam pendapat Hanabilah ya, Hanabilah itu pengikut Hanabilah, kalau dia safar lebih baik nggak Jumatan. Nah, Jumatan karena memang Nabi kalau safar nggak Jumatan. Nah, karena itu boleh menjamak. Nah, sehingga kalau ada Jumatan dia bergabung, niatnya bukan sholat Jumat, tapi niatnya sholat zuhur. Itu pendapat dari mazhab Hambali ya. Berikutnya khutbah. Sama, khutbah itu juga bagian rukun. Sebenarnya jamaah itu rukun Jumatan, khutbah juga merupakan rukun. Nah, maka Jumatan nggak ada khutbah nggak sah. Beda dengan Jumatan dalam sholat istisqa, sholat Id itu sunnah saja. Sehingga orang kalau sholat istisqa kok nggak ikut khutbahnya nggak apa-apa. Pulang nggak apa-apa. Kalau Jumat nggak, dia menunjukkan rukun. Cuman perbedaan nanti tentang aturannya saja. Seluruh orang sepakat bahwa khutbah merupakan rukun sholat Jumatan. Dengan teman berikut. Nah, ada syaratnya. Apa itu? Pertama, 2 khutbah. Dan dilakukan sebelum sholat. Ini sepakat ya. Khutbah sebelum sholat itu sepakat, nggak ada perbedaan. Beda dengan sholat sunnah yang ada sunnah jamaahnya, ada sunnah Jumatnya, ada sunnah khutbahnya seperti istisqa, gerhana dan yang lainnya. Itu khutbahnya setelahnya. Nah, ini sebelum dan menyambung dengan syaratnya sekaligus. Berikutnya berdiri bila mampu. Kalau nggak mampu nggak masalah. Tapi kepada masa ulama sejak Nabi dulu, para ulama itu yang khotib ya yang imam. Kemudian duduk di antara 2 khutbah. Jadi imam itu untuk Jumatan duduknya 2 kali ya. Datang itu naik mimbar salam, kemudian duduk, kemudian itu muadzinnya adzan, kemudian khutbah pertama duduk lagi. Kemudian khutbah dibaca dengan jahar tentunya. Karena apa? Ya ini sebagai mauidhah, kalau nggak jahar tentunya nggak bisa, nggak ada manfaatnya mauidhahnya. Kan bersama sholat langsung aqimus shalah setelah khutbah selesai. Nah, tentang aturannya perbedaan. Nah, rukun dengan sunnahnya berbeda-beda. Nah, kalau menurut Hanabilah, Syafi'iyah, termasuk rukun khutbah itu adalah membaca hamdalah. Sehingga dalam khutbah Jumat nggak baca hamdalah nggak sah menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah, yang Syafi'i muridnya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah enggak, itu sunnah saja. Intinya mau itu. Termasuk rukun itu yang diperbedakan yaitu tentang membaca shalawat. Termasuk juga proses takwa. Meskipun dengan Al-Quran cukup. Kemudian membaca Al-Quran dan membaca doa. Nah ini yang 5 yang pertama ini menurut Imam Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad itu merukun. Tapi yang lainnya tidak.
Itu sunnah-sunnah saja. Intinya rukunnya mau itu. Nah, sunnahnya apa? Sunnahnya disepakati. Apa itu? Suci dari najis. Enggak suci boleh, boleh. Menutup aurat tentunya. Kemudian mengucapkan salam ketika naik mimbar. Dan Nabi itu kalau Jumatan ya datang langsung naik mimbar. Kemudian membaca menghadap ke arah jamaah, kemudian tidak terlalu panjang. Nah, dalam hal ini untuk para makmumnya ada beberapa sunnah. Apa? Pertama sunnah makmum itu dia mendekat dari imam. Dia mendekat. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari imam. Jadi mendekat dari imam itu adalah sunnah, bahkan ini fadilahnya sangat besar sekali. Dikatakan dalam sebuah hadis begini. Manigta salah, kata Nabi, uhdur dzikra watnul minal imam, yaitu hadirlah khutbah Jumat. Watnul minal imam, mendekatlah dengan imam. Fa innar rajula la yazalu yataba'atu hatta yu'akhkhara bil jannati wa in dakhala. Sungguh seorang itu kalau sengaja menjauh dari imam khutbahnya, sengaja ini datang awal dan menjauhkan, maka dia akan ditakhirkan masuk surga nanti, meskipun termasuk masuk surga, diakhirkan sekali. Itu sunnah, bahkan ada tahdirnya dari Nabi SAW. Dan ini bahkan ada fadilah besar. Kalau orang dekat itu ada hadisnya yang sahih ini, katakan man igtasala yaumal jumu'ati, kemudian wa ghada wabtakaro wa masa wala markab wa dana minal imam wa ansata walam yal kana lahu bi kulli khutbatin amalu sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang mandi hari Jumat kemudian segera menuju Jumatan, berjalan tidak naik kendaraan, mendekat imam dan mendengarkan khutbah, enggak melakukan hal yang sia-sia, maka baginya setiap langkahnya itu sebagaimana amal 1 tahun. Jadi fadilahnya amalnya. Jadi mandi, segera mendekat imam, mendengarkan, tidak melakukan sia-sia, maka dikatakan bikana lahu bikul li khutbatin amal sana. Maka baginya setiap langkah yang dilangkahkan bahkan amal 1 tahun. Ini hadisnya disahihkan oleh para ulama kita, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi banyak ulama yang hadis yang disahihkan oleh para ulama hadis. Ini di antara sunnahnya. Dan juga sunnah melihat imam. Jadi istiqbal imam, melihat imam ketika imam itu khutbah. Kemudian al-insat ilal khutbah, mendengarkan khutbah. Akan dikatakan kata Nabi SAW, la yaktasilur rajulu yaumal Jumat. Tidaklah seorang laki-laki mandi hari Jumat, tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Maka kemudian ketika imam khutbah dia diam memperhatikan, mendengarkan, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jumatil ukhra. Kecuali Allah akan menghapus dosanya antara Jumat ini sampai Jumat depan. Hadisnya sahih. Yang kedua, taat imam khutbah tidak boleh melakukan hal yang sia-sia. Bahkan kata-kata hus saja itu enggak boleh. Dikatakan hadis Bukhari Muslim juga ini, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta. Ketika engkau mengatakan bertemu hus, imam sedang khutbah, maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Faman lagha fala jum, maka barang siapa lagha maka tidak bernilai Jumatannya. Tapi kalau kata-kata hus itu mengingatkan orang anak yang ramai itu para ulama boleh kan. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan Jumat ya, dan sholat Jumat dan berkaitan dengan apa yang mesti kita lakukan hari Jumat. Baik, mungkin itu untuk tema ini ya. Kita akan masuk tema yang berikutnya, atau kita teruskan atau kita buka untuk dialog dulu. Monggo, kita teruskan nanti tata laksana Jumatan, perawan jenazah, atau kita buka ruang untuk dialog dulu sementara. Monggo. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Oke. Mungkin saya baca dulu ya Ustadz. Ada dari Ikhwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di masa PPKM ini kita dihimbau untuk sholat di rumah oleh Ya. ulil amri. Ya. Apakah ini juga boleh berlaku untuk sholat Jumat bagi laki-laki? Baik. Saya masih memilih untuk sholat zuhur dahulu menggantikan sholat Jumat Baik. karena masih khawatir akan penyebaran Baik, COVID-19. baik, baik. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik. Sebenarnya ini di samping pemerintah juga organisasi besar NU Muhammadiyah juga menghimbau juga dan keputusan begitu. Dan saya pun melihat bahwa ini masih jadi kondisi seperti kita ini ada itu masih menjadikan udzur syar'i yang karenanya menggugurkan kewajiban Jumatan dan sholat berjamaah di masjid. Dan sekali lagi tapi menurut saya bagi yang aman, mungkin daerahnya tidak begitu enggak zona yang merah misalnya, masih tidak hijau, menurut saya ya Jumatan saja. Kalau di perumahan kami itu di klaster-klaster itu hanya untuk penduduk klaster saja, nggak menerima luar. Jadi kalau kita mau ikut, misalnya kita di klaster lain nggak akan terima. Itu kesempatan di sini, kesempatan di klaster kami. Dan sekali lagi ini masih menjadi alasan syar'i yang karenanya kita boleh nggak Jumatan. Karena Nabi sekali lagi dalam hujan deras saja Nabi membolehkan nggak Jumatan. Dan ada kaidah, beberapa kaidah, kaidah diambil hadis Abu Dawud, la dzarara wala dziror, enggak boleh membahayakan diri, membahayakan orang lain. Nah, sementara untuk khusus pandemi ini Nabi mengatakan firra minal majadum, firra minal asad. Larilah kalian dari penyakit menular itu, baikkan kalian lari dari singa. Dan itu akhirnya sekali lagi boleh untuk duhur untuk Sumatera ini. Baik Ustaz, ada lagi. Maaf mau tanya, untuk Jumat biasanya 2 kali azan. Untuk yang tidak ikut sholat Jumat dan mau sholat zuhur, sholatnya setelah azan pertama atau azan kedua, Ustaz? Jazakallah. Jadi bagi yang sekali lagi adzan yang pertama itu biasanya itu begini, mohon maaf. Zaman Nabi belum pernah terjadi adzan 2 kali. Abu Bakar belum pernah, zaman Utsman baru terjadi. Kenapa? Itu usulan Umar, Utsman. Kenapa? Umat Islam sudah banyak sekali untuk mengingatkan. Dan itu diriwayatkan sebelum Jumatan. Tapi sekali bolehkah adzan 2 kali? Para ulama membolehkan. Cuman sekali lagi bagi yang sholat duhur di rumah, seperti yang ibu-ibu yang itu adzan pertama pun kalau adzan itu kita pastikan sudah masuk waktu duhur itu boleh. Karena ada adzan yang pertama itu ada yang sebelum masuk duhur ya. Sekali lagi ada beberapa daerah adzannya 2 kali, tapi yang pertama sebelum masuk duhur. Itu pernah terjadi zaman Utsman dulu sebelum duhur. Nah kalau adzan itu sebelum duhur maka nggak boleh juga. Maka hati-hati, lebih baik adzan kedua saja. Baik Ustaz. Ini selanjutnya mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Okay. Afwan Ustaz, izin bertanya yang dimaksud dengan sholat zuhur untuk perempuan di rumah itu setelah selesai sholat Jumat, tepatnya waktunya atau mulai kapan Ustaz? Jadi karena wanita itu tidak ada kaitan dengan kewajiban Jumatan, maka waktu pelaksanaan duhur bagi wanita tidak harus menunggu selesai Jumat. Adzan duhur kumandangkan langsung sholat duhur dah boleh. Baik. Ada lagi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid sering kita temui ada orang yang tidur dan ada yang bicara saat khutbah berlangsung. Ya. Apakah sholat kedua yang saya maksud sholatnya tidak sah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang diulangi ya gitu kali. Di masjid sering kita temui ada orang yang tidur dan ada yang bicara saat khutbah berlangsung. Apakah, maksudnya apakah sholat kedua orang yang dimaksud tadi sholatnya tidak sah? Ya, baik. Baik, yang pertama, dulu telah kita bahas, tidur itu tidak membatalkan wudhu. Itu menurut pendapat mayoritas. Karena tidur yang membatalkan wudhu itu hadisnya lemah semuanya. Sehingga apa? Enggak masalah juga. Yang kedua, mereka yang melakukan hal yang sia-sia dikatakan oleh Nabi, hadis Bukhari Muslim, faqat lagot wa man lago fala. Barang siapa berbicara, bahkan kata-kata hus dari Jumat itu sama telah melakukan sia-sia. Yang sia-sia itu enggak, Jumatnya enggak sah. Bukan enggak sah, enggak bernilai. Jadi Jumat sah enggak sah. Jadi beda ya. Jumatnya tetap sah tapi enggak bernilai. Itu seorang puasa tapi dengan puasa dia ngerasani orang, menggunjing orang. Itu apakah puasa batal? Enggak batal. Tapi enggak bernilai.
Sama, Jumatan sama. Ketika dia itu saat imam sedang khutbah, kemudian melakukan hal yang sia-sia, dikatakan Nabi, paman lago para Jumatalah, maka enggak bernilai Jumatannya. Tentang sholatnya insya Allah sah. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya awam Ustadz mengenai Islam. Saya bertanya, ada orang pas masuk, ada sholat. Masuk masjid, maksudnya sholat, kemudian azan, sholat lagi. Itu sholat apa ya, Ustadz? Terima kasih. Dia muadzin ya. Jadi kalau sholat pertama namanya tahiyatul masjid. Jadi begini, jadi ada hadis yang sahih mengatakan, idza dakhala ahadukum al masjida fala yaqud hatta yarka rakaatain. Siapapun dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat dulu. Nah, maka sholat namanya tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Itu sunnah, pahala besar. Nah, kemudian setelah itu adzan, sholat lagi. Nah, sholat yang kedua ini, setelah adzan Jumat itu sebagian yang mengatakan itu sholat qobliyah Jumat. Itu Syafi'iyah membolehkan. Tapi kalau mayoritas nggak ada qobliyah Jumat. Jadi itu yang pertama tadi masuk masjid, setelah adzan itu qobliyah Jumat. Dan itu menurut sebagian ulama ada, tapi mayoritas yang ada ba'da Jumat, qobliyahnya nggak ada. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pada saat mendengarkan khutbah dibolehkan memijit kaki atau tangan sendiri agar tidak mengantuk? Terima kasih. Insya Allah nggak masalah ya. Saya nggak masalah. Itu bukan sia-sia itu insya Allah. Jadi melakukan gerakan untuk agar nggak ngantuk, mungkin jewer kupingnya atau apa nggak masalah insya Allah. Bahkan pindah pun nggak boleh. Misalnya kita ngantuk agar kan Nabi mengatakan kalau ngantuk pindah saja, kalau ada tempat kosong pindah saja. Boleh, bergerak nggak masalah. Sesuai dijelaskan tadi ya Ustaz ya. Ada lagi, Assalamualaikum. Sholat sunnah yang tidak dibatasi rakaatnya sebelum sholat Jumat, apakah sholat tersebut niatnya qobliyah Jumat? Terima kasih. Baik. Jadi sekali lagi, sholat sunnah yang dikatakan hadis Muslim tadi bukan qobliyah Jumat. Itu para ulama menyebutnya sholat intidor, sholat mutlak saja, sholat sunnah saja. Karena Allah itu saja. Maka para ulama sholat intidor namanya. Sholat menunggu datangnya imam. Jadi bukan sholat qobliyah, bukan. Itu sholat namanya sholat sunnah mutlak atau sholat menunggu datangnya imam. Para ulama menyebutnya sholat intidor, sholat menunggu imam. Maka sholat niatnya apa? Niat sholat sunnahnya saja. Dan mutlak. Baik Ustaz. Ini sekedar ada masukan Ustaz. Nanti untuk perawatan jenazah diatur kembali karena sepertinya di pertemuan selanjutnya aja, karena sepertinya butuh praktek ini Ustaz. Jadi nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut Ustaz. Baik. Jadi, tapi memang perlu teori juga. Teorinya mungkin tapi juga praktek memang perlu praktek memang. Cuman gimana teknisnya agak sulit juga kaji. Baik, nggak apa-apa. Monggo silakan dibicarakan, monggo silakan. Kalau memang sulit praktek nanti kita meloncat ke tema berikutnya nggak apa-apa. Tapi secara teori nanti juga perlu kita jelaskan teori. Baik Ustaz. Ini sementara untuk di kolom chat pertanyaan sudah habis. Baik. Mungkin kalau misalnya ada yang mau dilanjutkan Ustaz terkait. Baik. Jadi tema yang terakhir dari sholat itu tentang tata laksana berencana aja. Nah, saya berikan gambar global saja begini. Jadi ketika seorang muslim meninggal, itu secara otomatis muncul hak dan kewajiban. Hak bagi yang meninggal, kewajiban bagi yang hidup. Apa itu? 4 hal. Pertama, memandikan. Kedua, yaitu mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Keempat, mengantarkan dan menguburkannya. Nah, 4 hal ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau nggak ada yang melaksanakan dosa semuanya. Kalau sudah cukup. Nah, 4 hal ini menunjukkan hak mayat ini tidak boleh ditunda. Disegerakan. Jadi Ali pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Ali, talasun la tu'akhirna.
Ada 3 perkara yang nggak boleh ditunda tuh. Pertama yaitu as-sholatu idza hanat. Sholat kalau datang waktunya nggak boleh nanti nggak boleh. Yang kedua al-mar'atu idza wajatu kufan. Wanita telah mendapatkan calon yang kufu segera. Yang ketiga janazatu idza jenazah ketika itu sudah datang harus segera diberikan. Itu yang pertama, nggak boleh tunda. Kemudian bagi yang melakukan hak mayat, melakukan kewajiban sebagai untuk berikan hak mayat, pahalanya besar sekali. Di antara fadilah itu dikerahkan dalam hadisnya. Contohnya, saya bacakan hadisnya ya. Kata Nabi SAW, memandikan ini, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina. Wa man kafanahu kasallahu yaumil qiyamati min sundusin wa jannah. Wa man hafara hufratan fa ajannahu fiha ajrallahu lahu ajr maskanin asyan iyahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang memandikan jenayah dan menutup aibnya, maka Allah akan menghapus 40 dosanya. Enggak sedikit 40 dosanya. Dan berasa mengkafani jenayah, Allah akan gantikan pakaian sutra di surga nanti. Dan siapa yang menggali kuburnya dan menguburkan, maka Allah akan alirkan pahala kepadanya sampai hari kiamat nanti. Ini mengalir pahala ini. Itu memandikan, mengkafani, menggali kubur. Yang berikutnya yang memandikan, yang menghadir dan mensolatkan dan mengantarkan. Ya, hadisnya besar, hadisnya pahalanya besar sekali. Hadisnya sahih ini, bukan Muslim bahkan dikatakan oleh Nabi SAW. Enggak dapat. Dan sekali lagi, mestinya setiap kita bisa, mampu, dan berani sekaligus jangan pernah menyerahkan orang lain. Itu hak kita. Nah, karena yang berhak itu kita, saudara yang punya saudara. Nah, sekarang dalam kondisi seperti kondisi yang sakit atau yang wafat karena pandemi ini gimana? Nah, itu beda. Nah, mungkin kita nggak bisa merawatnya, memandikan nggak mungkin, mengkafan nggak mungkin. Nah, mensolatkan bisa. Namanya sholat gaib. Jadi sholat gaib itu sholat di mana jenazah nggak ada di hadapan kita. Ini para ulama mayoritas membolehkan. Syafi'iyah, Hanabilah membolehkan. Kenapa? Dasarnya sangat kuat. Dan kuat pertama yaitu pada saat Raja Najasyi wafat di Habasyah sana, yaitu di Ethiopia sana, maka Jibril mendatangi Nabi untuk mengembarkan berita duka itu di Madinah. Dan Nabi menjalankan sholat gaib di Madinah. Itu pertama. Yang kedua, Nabi itu pernah mensolatkan orang yang sudah dimakamkan sudah 1 bulan. Ada 2 hadis ini, yaitu yang pertama yaitu diriwayatkan ada seorang yang biasa membersihkan masjid, ya, pelayan masjid ini wafat tapi enggak diberitahu kepada Nabi. Nabi seakan-akan menyesali. Ala adantumun, kenapa engkau enggak berikan tahu kepada aku? Nah, sahabat tuh diriwayatkan itu tafsirnya sahabat tuh orang-orang pembersih masjid atau nama kemudian tunjukkan aku kuburnya. Maka mendoakan dan sholat di kubur. Itu setelah berlalu 1 bulan. Maka sekali lagi bagi kita yang mungkin ada saudara kita yang wafat atau teman atau ulama yang wafat, COVID yang nggak mungkin kita mensolatkan, boleh sholat gaib di rumah kita dengan keluarga kita itu boleh dan pahalanya besar. 1 qiraat pahala yang diberikan. Nah, tentang perawatan berikutnya penguburannya tentunya kita ikut protokol yang kesehatan yang ada ya. Nah, berikutnya itu tentang hak-hak ini. Kemudian saya ingin jelaskan tentang wanita. Apakah wanita itu boleh untuk merawat jenazah? Boleh. Kalau yang wafat itu adalah yang wanita juga. Bahkan seorang wanita boleh merawat suaminya, bapaknya, mahramnya. Nabi itu pernah menawarkan kepada Aisyah ya. Aisyah
tidakkah engkau suka kalau engkau wafat dulu aku memandikan Anda? Maka Aisyah mengatakan, benar, saya suka. Tapi ternyata Aisyah kan wafat berikutnya. Artinya apa? Tawaran Nabi berarti boleh. Meskipun sunnahnya wanita-wanita, laki-laki. Cuman yang paling berhak adalah keluarganya. Paling berhak keluarganya. Termasuk mensolatkan ya, keluarganya. Dan mandi jenazah itu intinya sama dengan mandi junub. Sama. Urutannya sama persis. Membersihkan kotorannya, menyiramnya. Cuman tambahannya, kalau mandi jenazah itu sunnahnya airnya tercampur dengan daun bidara. Jumlahnya siramannya ganjil. Kemudian yang terakhir nanti dengan campuran kapur barus. Itu untuk dan itu harus di ruang tertutup. Yang hadir hanya yang ikut merawat, memandikan saja. Tidak boleh dalam kondisi dia terbuka umum, tidak boleh. Itu memandikan jenazah. Untuk mengkafani jenazah, itu intinya semua kain yang bisa dipakai saat hidup boleh dipakai untuk kafan. Maka itu untuk laki-laki nggak boleh pakai sutra. Kalau wanita laki-laki nggak boleh pakai sutra. Nah, ukuran minimalnya menutup seluruh anggota badannya. Minimal itu. Nah, ketika Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang mulia itu, kaya raya sebelumnya dulunya ketika beliau masuk Islam dia, tapi masuk Islam hartanya untuk perjuangan Islam, maka ketika beliau wafat di Uhud, perang Uhud, itu nggak cukup kafannya. Ketika ditakai untuk menutup kepalanya, terbuka kakinya, tarik untuk akhirnya Nabi tutup kepalanya, kakinya pakai itihor dengan semacam rumput-rumputan. Itu intinya minimal, tapi sunnahnya 3 lapis. Sunnahnya 3 lapis. Dan sunnahnya berwarna putih. Nabi mengatakan ilbasul bayat, pakailah pakaian putih, fa'ina atnyab, karena dan kafinu fiyama, pakaianlah jadikanlah kafan dengan warna itu. Warna putih sunnahnya, tapi warna apa boleh? Itu kafannya. Nah, sunnahnya 3 lapis. Untuk wanita sama ya, tapi para ulama mengatakan lebih baik wanita dilebihkan. Nah, berikut untuk mensolatkan. Nah, sholat jenazah itu ada aturannya ya. Yang disolatkan itu harus orang Muslim. Mensolatkan orang Muslim nggak boleh. Termasuk boleh yaitu sakit. Asik itu orang yang keguguran. Jadi ibu yang hamil guguran. Kalau janinnya telah berumur 4 bulan dalam kandungannya itu tetap disolatkan juga. Ya dimandikan, dikafani, disolatkan juga. Ya, nah, jadi kemudian untuk yang mati syahid dalam peperangan ya. Kalau syahid bukan karena syahid itu kan ada 3 macam ya. Syahid akhirat, kalau syahid peperangan itu nggak dimandikan, dikafani, sholatnya diperbedakan. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan karena ada 2 kasus di perang Uhud itu Nabi mensolatkan juga ini. Ya, ada 2 kasus. Maka sekali lagi untuk mati syahid ada yang mengatakan nggak perlu sholatkan, tapi nggak dimandikan jelas. Nah, untuk mati syahid selain perangan sepakat disolatkan. Jadi seorang mati wafat karena sakit perut, karena tertimpa bangunan, karena pandemi, itu kan mati syahid. Dalam hadis-hadis yang sahih. Itu tetap diberikan hak-haknya. Nah, sunnahnya dalam sholat jenazah itu yang paling berhak adalah yang menjadi imam yang dipilih. Kalau jenazah wasiat sebelum wafat, nanti kalau sama yang jadi imam fulan itu paling berhak. Kalau tidak, ahli warisnya. Ahli warisnya. Nah, posisinya tetap di barat, jenazah di barat yang mensolatkannya. Nah, posisinya kalau imamnya, kalau jenazahnya itu laki-laki, imamnya lurus dengan kepalanya. Kalau imam laki-laki, kalau imamnya jenazahnya perempuan, tengah-tengahnya. Kalau jenazahnya 2 laki-laki perempuan, maka perempuan di sebelah baratnya lagi. Maka imamnya lurus dengan posisi dengan kepala imam. Nah, untuk sholat jenazah itu ada aturannya, rukunnya apa? 4 takbir. Rukun ini. Kurang 1 takbir nggak sah. Takbir pertama baca Fatihah. Takbir kedua baca salawat. Takbir ketiga baca doa. Doanya rukun ini. Takbir 4 sunnah doa. Langsung salam boleh. Kemudian berikutnya salam. Jadi takbirnya 4 kali. Takbir Al-Fatihah.
takbir kedua selawat, takbir ketiga wajib doa, takbir keempat boleh doa, sunnah saja, kemudian salam. Nah, untuk salamnya, kalau Syafi'i itu 2 kali. Imam Ahmad 1 kali saja salamnya. Itu ada perbedaan. Tapi salamnya rukun, tapi dua atau satunya itu perbedaan. Itu sholat jenazah. Dan sholat jenazah itu tidak ada ruku karena itu softnya bisa berdekatan. Sehingga namun banyak. Nah, kalau selesai sholat jenazah, kok kemudian ada jamaah yang datang belum boleh sholat jenazah beberapa kali, berapa tahap boleh. Nabi sendiri ketika sholat jenazah kan berulang-ulang itu, karena apa? Enggak cukup ruangannya. Nah, kalau bagi mereka yang ketinggalan sholat jenazah, kemudian jenazah sudah dikuburkan, boleh sholat jenazah di kuburan. Nabi pernah itu, bahkan sudah berlalu 1 bulan sholat jenazah di kuburan. Makanya takziah tiba-tiba jenazah sudah dikuburkan, boleh kuburan atau sholat jenazah kuburan. Tetap tentunya kita di sebelah timurnya kuburnya menghadap ke arah barat tentunya, dengan sama, dengan rukun yang sama, takbir 4 kali, baca Fatihah, sholawat, doa, dan kemudian salam. Itu untuk sholat jenazah. Dan sunnahnya kalau sholat jenazah berjamaah itu softnya ganjil 3. Sunnahnya itu ganjil. Nah, itu berikutnya mengantarkan ke kuburan. Ini juga sunnahnya di 4 orang ya, tarbi namanya, diangkat 4 orang sunnahnya. Tapi kalau kita sekarang ada roda segala macam, enggak, sunnahnya diangkat banyak. Dan naik kendaraan nggak boleh di depannya, di belakangnya, dan dipercepat. Karena Nabi asri'u bil janazah, percepat bawa jenazah itu. Kenapa? Kalau jenazah baik, Anda akan mempercepat untuk menyampaikan tempat yang baik lagi. Kalau buruk, untuk apa kan berlama-lama memikul hal yang buruk atas pundak kalian? Dan tidak ada zikir yang sunnah diperdengarkan saat mengantar jenazah kuburan. Maka yang biasa kita dengar di kita itu la ilallah, saat itu tidak sunnah sama sekali. Bahkan Nabi itu mengatakan innallaha yuhibbus sumta fil janazah. Allah menyukai diam saat menurut jenazah itu. Enggak boleh mengangkat suara. Kemudian wanita tidak boleh ikut kuburan. Cukup di rumah saja. Nah, bagi yang ikut kuburan itu ketika masuk kuburan, sebelum masuk sunnah untuk memberikan salam ke ahli kubur yang ada. Kemudian melepas sandal, enggak boleh bawa sandal ke kuburan, harus lepas. Nabi pernah marah itu, seorang sahabat membawa sandal lalu ikhla' septaik, lepaskan 2 sandal Anda itu. Nabi marah seorang sahabat memakai sandal di kuburan. Kemudian yang ikut ke kuburan mengatakan tidak boleh melangkai kuburan, apalagi duduk di atasnya. Melangkai enggak boleh, cari celah-celah. Memang semestinya kuburan itu ada jalannya ya, sehingga ketika ada yang meninggal kuburnya di tengah-tengah, enggak melangkai kuburan yang lain, karena tidak boleh kan kita melangkai kuburan itu enggak boleh. Ya, maka mencari celah-celahnya. Kemudian kuburan itu semakin dalam, semakin luas, itu adalah sunnah. Miku wa ausi, perdalam dan perluas. Nah, kuburan ada 2 macam. Pertama yaitu dengan cara namanya lahat. Yang kedua asyak. Asyakku itu artinya kuburan dibuat segi 4 saja. Segi 4 lurus, itu namanya asyakku. Tapi sunnahnya al-lahdu. Al-lahdu itu kalau tanahnya luas, kalau kita di sisi sebelah baratnya, bawah dikasih lubang lagi. Jadi kasih lubang lagi, bawahnya lagi, agar apa? Jenazahnya dimasukkan ke situ dengan miring ke kanan, agar ketika diuruk nggak tergencet oleh tanah. Namanya al-lahdu, lahat namanya. Nah, kalau seperti kita rata-rata kuburan padat, lahat boleh bikin di tengah. Jadi bikin segi 4 gitu, tengah-tengah kuburan dibikin gali lagi. Sehingga apa? Jenazah dimasukkan ke lahat itu tutup papan, nggak tergencet oleh tanah yang diurukkan. Nah, kita rata-rata di kita tuh jarang pakai lahat. Saya sering ngantarkan masuk ke lingkungan lahat, sering nggak ada lahat itu. Cuman akhirnya apa yang dilakukan di kita banyakkan tetap di sebelah barat, kemudian dikasih papan miring gitu, rawan juga itu, rawan nggak rapat juga itu. Tapi nggak apa-apa, yang sementara saya boleh saja. Tapi sunnah berarti meninggalkan sunnah. Nah, kemudian setelah itu dipendam,
Nah, sunahnya yang ikut ke kuburan, ikut menaburkan tanah 3 kali lewat kepalanya. Dan di kuburan, ritualnya hanya doa. Jadi ada talqin di kuburan, ada doa. Nabi itu setelah mengantarkan jenazah ke kuburan, menguburkannya, dikasih patok ya. Patoknya patok itu Nabi patoknya batu saja satu. Setelah selesai Nabi mengatakan begini kepada sahabat yang hadir itu, istaghfiru li akhikum was'allahu lahu tathbit fa innal an yus'al. Kata Nabi, mohonkan ampun untuk saudaramu yang kupendam ini dan berdoalah agar mengokohkan imannya karena sekarang dia akan baru doa. Nah, doanya itu nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, di pimpin pun nggak apa-apa. Nah, itu ritual satu-satunya di kuburan hanya itu saja, yaitu pendoakan setelah di makam sudah diuruk batu. Itu setelah itu ada nggak ada ritual lain. Nah, kemudian baru takziah. Nah, takziah itu sebenarnya aturannya takziah itu menghibur ya. Menghibur yang ditinggalkan karena musibah. Nah, aturannya yang takziah menghibur. Di antara dengan membawa makanan untuk yang ahli musibah. Membawa makan untuk mereka. Meringankan beban mereka. Jangan justru mereka dibebani. Ya. Dan takziah itu sebenarnya sunahnya 3 hari saja. Bagi yang dengar 3 hari. Lebih 3 hari tidak boleh lagi takziah. Kecuali yang baru dengar mungkin. Ya, jadi itu untuk mungkin sementara kaitan secara umum begitu ya, rinciannya mungkin nanti kita akan bahas kalau ada kesempatan. Kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Baik Ustadz, ini sudah beberapa yang masuk lagi. Masih ada pertanyaan mengenai sholat Jumat juga Ustadz? Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum ketika hendak sholat membacakan usolli, dan adakah usolli pada saat sholat Jumat? Apakah Baik. Terputus-putus ya lagi, antum ulang, terputus suara antum. Ustadz, bagaimana hukum ketika hendak sholat membaca usolli? Apakah Baik. usolli pada saat sholat Jumat? Adakah usolli pada sholat Jumat? Dan apakah hal tersebut termasuk perkara bid'ah? Baik. Yang pasti adalah salah satu syarat sahnya sholat itu adalah niat. Nggak ada niat, nggak ada ibadah. Hadisnya Bukhari Muslim, innamal a'malu bin niat. Nah, niat itu semua sepakat, artinya di hati. Ya, niat itu semua sepakat, artinya di hati. Ya, boleh kan dilafatkan? Nah, itu ada perbedaan. Sebagian boleh, tapi bukan niat. Yang dapat itu membantu saja, bukan niat. Niatnya di hati. Maka dikatakan kalau orang itu niatnya sholat duhur dalam hati, lafadznya sholat asar yang benar yang di hati itu. Karena lafadz itu bukan niat. Nah, itu para sebagian ulama bid'ah itu artinya nggak ada contohnya. Memang cuman bid'ah, apakah bid'ah sampai mengeluarkan dari Islam, tentunya tidak. Tapi sekali lagi, niat itu syarat sahnya semua ibadah termasuk sholat Jumat. Tapi tempatnya di hatinya. Pakai bahasa apa? Bahasa apa saja, nggak perlu bahas, karena di hati kok. Niat untuk sholat Jumat 2 rakaat itu saja sama hatinya. Ucapan usolli itu sekali lagi tidak niat, bukan niat. Bolehkah? Itu ada perbedaan. Kalau dari 5 madhab itu Syafi'iyah ada yang bolehkan, tapi bukan niat itu. Itu menguatkan yang di hati aja. Okay. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, kalau yang meninggal perempuan, apakah boleh pemandian jenazah dilakukan atau dikoordinir oleh laki-laki? Maksudnya dikoordinir laki-laki yang mengarahkan, ada di ruangan jenazah yang dimandikan. Jazakallah khair. Baik, boleh kalau koordinatornya laki-laki, tapi yang mandikan tetap wanita. Kecuali itu mahramnya. Sekali lagi, kalau secara koordinator boleh. Nabi itu ketika putrinya Zainab wafat, Nabi yang mengkoordinir. Nabi nggak mandikan kok. Tapi Nabi membentuk tim, dipimpin oleh namanya Ummu Atiyah. Nabi di sampingnya mengatakan, kata Nabi, ighsilihi talasan, ighsilna,
salasan au khamsan aktar min dzalik. Bima in wasidrin. Mandikan putriku dengan 3 siraman, 5 atau lebih dari itu dengan air dan udara. Waj'alna fil akhirati kafuran, dan jadikan yang terakhir nanti air dalam kafur. Jadi Nabi mengkoordinir, mengarahkan, tapi yang melaksanakan tetap ibu-ibu wanita. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang koordinator aja nggak masalah. Bahkan kalau itu wanita adalah ibunya dan anaknya adalah laki-laki semua juga, apakah boleh anaknya menikah? Boleh. Ustaz? Boleh, tapi tetap sunnahnya tetap bukan. Tapi boleh. Jadi sekali yang mahram itu boleh mandikan. Nah, cuman begini ya, jenayah ketika dimandikan tetap ditutup dulu ya. Jadi begini, jadi misalnya begini, kita contohkan. Jadi jenayah kalau meninggal, misalnya ada jenayah, tetap ada tutupnya di atasnya. Jadi ada 2 orang megang tutup ini. Yang memandikan saja yang melihat. Jadi megang, sehingga tertutup, sehingga tertutup oleh kain di atasnya. Itu pun di ruang tertutup. Jadi jangan dilepas sama sekali, terbuka sama sekali, tidak. Tetap ditutup. Yang melihat itu hanya yang 2 orang, 3 orang yang mandikan sudah cukup itu. Yang megang 2 orang nanti, megang kain yang menutupnya itu. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, izin bertanya Ustaz. Yang dimaksud menutup aib dari jenazah itu seperti apa? Jadi begini, jadi hadisnya itu hadis yang sahih. Man wassalam katamu itu menutup aib. Jadi jenazah bisa jadi kan dia ada aibnya, cacatnya, ada lukanya, cacat apa itu nggak boleh. Cacat itu harus aib itu. Nah itu nggak boleh diserahkan, disiarkan kepada orang lain. Itu cacat, aib itu cacat dalam fisik. Cacat dalam fisik secara mungkin apa mungkin apanya tangannya atau apanya itu harus ditutup sama sekali. Maka salah satu sunnah pemandi itu harus yang amanah. Pilih yang amanah, jangan orang yang suka membuat aib. Sehingga itu pun tetap tertutup lagi, sehingga yang melihat hanya mandikan saja. Tutup di ruang tertutup, itu pun ditutup kain di atasnya. Baik, ini ada pertanyaan tambahan juga Ustadz. Ya. Apakah boleh memindahkan kuburan orang yang sudah meninggal? Asal hukumnya nggak boleh. Asal hukumnya, kecuali untuk kepentingan umum. Seperti Nabi itu ketika di Madinah kan diriwayatkan, tanah yang dipilih untuk masjid itu kan ada 2 orang yang terpon ini dialihkan. Itu boleh kalau untuk dialihkan untuk kepentingan umum boleh. Nah, Baqi itu masjid kuburan Baqi Madinah itu penuh. Itu kalau ada yang maka yang lain dipindahkan ke kuburan yang lain. Nah, jadi untuk banyak hal-hal yang berlaku. Contoh untuk jalan umum yang nggak mungkin kecuali itu saja maka boleh dipindahkan. Jadi boleh pindahkan untuk kepentingan umum, tapi hukum asalnya nggak boleh. Bolehnya kalau darurat, ya darurat itu untuk kepentingan umum. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ada 2 nih Ustadz. Ketika bagaimana menyikapi ketika kita melihat teman kita sholat di tempat yang baru, tapi salah kiblat, atau kita yang salah kiblat terus diingatkan. Apa yang harus kita lakukan? Cara mengingatkannya dan respon ketika diingatkan. Jadi kalau cukup dengan lisan, lisan, ya kiblat Anda terbalik misalnya. Kalau tidak, kalau itu sama-sama jenis kelaminnya, langsung dihadapkan saja. Yang dihadapkan ke barat, ke arah barat gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau cukup lisan dengan lisan, tapi kalau tidak cukup sulit karena takutnya dia bingung kan mana barat, takut mana barat mana timur nggak tahu kan. Maka langsung digerakkan dengan tangan, diarahkan ke tempat yang benar. Yang kedua, hikmah dari apakah ketika patok berupa batu itu tidak perlu dikasih nama Ustadz, dan bagaimana ketika tidak kasih nama kalau tertukar sama kuburan orang lain bagaimana Ustadz? Jadi pertama, ketika Abdullah bin Mas'ud itu saudara Nabi di Makkah itu wafat, Nabi dipendam dikatakan ambilkan 1 batu untuk sebagai tanda agar aku bisa mengurutkan saudara sampingnya ketika ada yang wafat. Berarti apa? Tanda batu itu sebagai tanda agar Nabi bisa mengurutkan saudaranya ketika mati sampingnya.
Sehingga apa? Asal hukumnya memberikan nama itu makruh, bukan haram, makruh. Tapi sekali lagi kalau sebagai tanda tadi takut atau sebagai tanda untuk mungkin nanti kalau saudara meninggal di sampingnya itu kan sunnah juga, maka boleh. Tapi segera nama menaikkan kuburan itu nggak boleh kecuali dengan tanah galian 1 jengkal. Memberikan maisan, membangun kuburan nggak boleh. Jadi membangun kuburan nggak boleh. Menaikkan, meninggikan itu 1 jengkal itu pun dari tanah galian saja. Nggak boleh mendatangkan kain tanah lain kecuali tanahnya longsor beda. Baik Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir untuk kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dalam beribadah, terutama sholat Jumat tadi dan juga perawatan jenazah. Insya Allah kalau kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pertemuan selanjutnya prakteknya mungkin Ustaz ya. Gimana monggo, teknisnya gimana monggo prakteknya. Saya di rumah sini ada dua kain kafan laki-laki perempuan untuk saya dan untuk istri. Kalau teman prakteknya gimana caranya kalau alam syahab nanti. Baik Ustaz, mudah-mudahan dilancarkan untuk pertemuan selanjutnya. Yang mengucapkan terima kasih jazakumullahu khair untuk seluruh jamaah, terutama Ustadz Agung Cahyadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal baik kita nanti di dunia hisab. Amin. Enggak Ustaz mau dipimpin doa untuk mengakhiri kajian. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Allahumma ja'alna mimman da'aka fa ajabtah wa mimman sa'alaka fa a'taitah wa mimman tawakkala 'alaika fa kafaitah. Ya man kafana kulla syai' ikfina syarrul amrad wa a'idna min sayyi'il asqam wa min kulli syarrin anta ahidu bin nasyati. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wa shifaa'a min kulli da' wa anta fadlan min kulli waba. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa samatil a'da. Allahumma na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fuja'i niqmatik wa jami' sahatik. Allahumma fatna ahlana, Allahumma fat ahlana wa dhararina wa ailatina wa asdiqaana wa ahbabana ya Rabbana. Allahumma fat baladana hadha aminan syaha'an raha'an wa asirul biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada khilaf dan selalu saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Juga mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.